kesehatan dan kekuatan semua hanya karena kasih Tuhan. Terlebih kesempatan untuk tetap beribadah, melayani kepada Engkau, semua hanya karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar, yang sudah menolong, memberikan kekuatan kepada kami, kekuatan kemenangan atas segala halangan, rintangan, tantangan, godaan, bahkan keadaan apapun Tuhan, sehingga malam ini kami bisa kembali berkumpul untuk beribadah dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pelayanan ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Roh-Mu yang suci menjamah dan mengurapi kami semua Tuhan. Urapilah mulai dari pimpinan pujian, pemain musik, komputer, singan, prima tamu, pelayan persembahan. Kami semua sidang jemaat urapi supaya kami beribadah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hormat dan takut kepada Tuhan, dan dengan penuh penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pribadi Tuhan. Engkau ada di tengah kami sebagai imam besar yang memimpin dan melayani ibadah ini Tuhan. Urapilah Tuhan, puji-pujian kami urapi sampai kepada pemberitaan firman-Mu, bahkan sampai doa penyembahan kami Tuhan. Biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan, memuaskan hati Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini kami juga akan membawa pulang kepuasan ke bagian surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi kami semua, gedung gereja, peralatan listrik, juga kendaraan parkir di bawah dengan kuasa darah-Mu. Kuasa setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami berangkat ibadah, saat tengah jalan, saat mulai ibadah. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap memulaikan ibadah ini. Mohon kemurahan-Mu di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kebaikan Tuhan terulur kepada kita hingga sampai malam hari ini saudara. Kita sungguh layak memuji Dia, membesarkan Dia. Kesehatan kita semua di tangan Tuhan saudara. Dia berkata jika kita setia beribadah, itu kitab Keluaran 23-25, aku akan melenyapkan penyakit dari tengah-tengahmu. Malam hari ini kita percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Besar Allahku, kita angkat pujian. Megahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersuka mendengar suaranya. Besar Allahku, namanya besar Allahku, namanya besar dan ajaib, Tuhanku besar. Oh besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, Tuhanku. The splendor of King, clothed in majesty. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all we see, how great
is our God. Age to age. Age to age He stands, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Lagu ini dinyanyikan oleh banyak kalangan gereja, saudara, tetapi bahwa Allah besar di dalam setiap keadaan kurang dipercayai, sehingga mereka tidak hadir dalam ibadah-ibadah mereka. Mereka katakan 2 minggu, sudah ada yang sebulan juga enggak beribadah, saudara, tapi menyanyikan lagu ini, Allah besar. Di mana kebesarannya saya juga tidak tahu, tapi biarlah kita benar-benar mengakui Allah kita ini adalah Allah yang besar. Kita selalu ada hadir dalam kandang penggembalaan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian nyanyian tambahan nomor 5. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamat. Kuasanya dipatahkan, kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Oh, Dia sungguh baik, haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Yesus, Dia baik katakan, He is so good to you, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you. Sekali lagi, He is so good to you, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Oh, He is so good to you, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus itu baik sekali, saudara, ya. Jadi di tengah-tengah informasi-informasi mengenai bagaimana untuk bisa keluar dari keadaan atau menangkal virus corona,
Banyak sekali saudara, mungkin saudara juga banyak menerima informasi itu. Saya tangkap sesuatu yang ada disampaikan secara sederhana, dan saya pikir itu polanya Tuhan, bahwa keadaan bakteri atau virus ini itu cukup kita berjemur di matahari. Matahari itu ciptaan Tuhan, jadi bakteri apapun kalau kena matahari pasti mati. Seperti itu, jadi sederhana. Saya pikir itu betul-betul pola dari Tuhan. Saya pernah mengingat dulu waktu di kampung, kami ada ayam itu kalau ada yang mati bangkainya di dalam kandang kita tarik, itu banyak ulat, kita jemur di matahari ya. Saya ingat itu masa-masa SD di kampung saudara, itu ulatnya kering, mati semua saudara. Saya pikir bakterinya itu lebih mengerikan itu ya. Kelihatan bakterinya, ulat-ulat itu mati kena matahari. Wah, ini pola dari Tuhan. Puji Tuhan, saya pikir. Saya akan atur waktu sebelum jam 9 atau sebelum jam 10 berjemur di matahari. Itu matahari adalah berkat dari Allah Tritunggal saudara kepada kita. Kita akan bisa sehat saudara. Bakteri apapun akan dihancurkan oleh kuasa kasih Tuhan. Puji Tuhan. Kita masih memuji Tuhan. Nyanyian Pesalmu nomor 32. Pencipta manusia menurut teladan Allah, bahkan pencipta hidup nikah sempurna. Tapi manusia jatuh sebab kebenaran dirinya terhilang dalam jurang kebinasaan. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan, Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah. Syair yang kedua. Dia merendahkan dirinya dan rela menanggung dosa, bahkan menahan sengsara bagi kita. Dengan segenap penyerahan, Yesus mati di Golgota untuk angkat kita setara dengan Dia. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan, Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah. Tuh, dengan mengangkat tangan, Dialah Tuhan. Allah Tuhan. Oh, Dia Tuhan. Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan sudah masuk dalam kubur saudara, maut. Bahkan dalam kubur itu, dalam tanah itu, ulat lebih dari kehebatan virus berapa kali lipat itu dari virus corona. Tidak mampu menahan Yesus, Dia bangkit saudara. Saya percaya kita juga gereja Tuhan yang mengandung hidup dasar kepada kuasa Tuhan. Kita yakin kita akan dilindungi Tuhan. Puji Tuhan, kita masih memuji Tuhan. Dari NR 90, nyanyian rohani 90. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir,
yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara, aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi, aku tidak khawatir. Apa yang kau makan minum pakai, aku tidak khawatir. Bapa di sorga, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara, amin. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga pelihara. Silakan duduk. Puji Tuhan. Firman Tuhan tahun baru kemarin mendampingi kita saudara dalam pembukaan firman Allah, bahwa tahun ini kita akan banyak melihat kejutan demi kejutan yang terjadi. Kita sudah melihat saudara bahwa keadaan-keadaan dunia yang tidak pernah diprediksi oleh siapapun saudara ini membuat kekagetan, sungguh kaget saudara. Kekagetannya bukan satu negara tapi seluruh negara semuanya kalang kabut ya untuk mempersiapkan diri bagaimana supaya jangan kena serang. Tapi kita kemarin sudah mendapatkan kepastian bahwa hidup tergembala kita hanya bisa menontonnya saja saudara, seperti apa yang dikatakan oleh kitab Mazmur pasal 91. Melalui kita terus ada dalam kandang Tuhan. Saya bukan sok-sok kuat atau sok hebat, saya hanya melihat gitu ya di grup WhatsApp, baik WhatsApp pribadi orang kasih kirim, wah ini harus lebih antisipasi soal virus corona, harus begini. Saya bukan, tadi saya katakan bukan sok hebat, sok kuat, sok berani-berani. Kayaknya ini tidak akan menyentuh kami kalau kami selalu ada dalam kandang Tuhan. Itu keyakinan saya saudara. Saya percaya juga saudara pasti dilindungi Tuhan. Kalau kita selalu ada dalam kandang penggembalaan, kekhawatiran itu akan tergeser. Tapi kita selalu kemarin seperti Bapak Gembala mengatakan, kita harus hati-hati dalam hal harus jangan di tempat yang sembarangan atau makan juga yang sembarangan. Semuanya waspada. Hidup kita di tangan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Betapa Tuhan firman-Mu agung, dari Psalm 74 kita angkat pujiannya kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman penggembalaan. Betapa Tuhan firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisimu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, kami serahkan pelayanan selanjutnya kepada hamba Tuhan Bapak Gembala Sidang. Firman-Mu agung, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Kita angkat tangan kita. Tuhan, ku ucapkan syukur, haleluya, karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Haleluya. Itulah kekuatan dan keagungan firman-Mu Tuhan, mampu melepaskan kami dari segala beban-beban dosa. Dan dosa adalah beban yang terberat
yang membebani hidup kami di dunia sampai di akhirat, bahkan bisa masuk dalam neraka selama-lamanya. Sebabnya Tuhan, jika beban terberat diselesaikan oleh firman, maka beban-beban yang lain, beban masalah, beban ekonomi, beban apa saja yang lain di dunia ini pasti bisa terselesaikan oleh firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pembukaan jalan bagi kami semuanya. Itu sebabnya Tuhan, urapi kami, haleluya, dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk dapat menyampaikan firman dengan benar, dengan jelas dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu dan dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Demikian juga, haleluya, kami semua mendengar Engkau urapi, supaya kami bisa mendengar firman dengan sungguh-sungguh, sehingga kami bisa mengerti, percaya yakin akan firman-Mu, bahkan mampu mempraktikkan firman dalam setiap kehidupan kami. Sehingga nyata Tuhan, pada malam hari ini firman dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan di tengah kami, menjamah kami semuanya, memulihkan kami, menolong kami Tuhan, bahkan menghapus segala kemustahilan dari dalam kehidupan kami. Secara rohani kami diubahkan, dibarui oleh kuasa firman-Mu, sehingga kehidupan kami bisa hari demi hari Tuhan semakin berkenan di hadapan Tuhan, hidup benar, hidup suci, bahkan tidak mustahil bisa menjadi sama mulia sempurna saat Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu yang mendorong kami untuk bisa berdoa, menyembah kepada Tuhan, bertelut di bawah kaki-Mu, hanya berseru dan berserah kepada Engkau, menghadapi apapun dalam kehidupan kami pribadi, dalam nikah, rumah tangga, ibadah pelayanan, terlebih juga menghadapi keadaan dunia yang sedang goncang ini Tuhan. Biarlah kami hanya mau berserah kepada Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangin saat kami dengar firman-Mu, saat berdoa menyembah Engkau, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, gangguan, keributan, kami usir semuanya dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kami semuanya. Urapi kami, jamah kami semua Tuhan. Gereja-gereja yang beribadah bersama dengan kami, Tuhan berkati mereka seperti Engkau memberkati kami, terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran firman yang benar, membawa kami dalam satuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kali yang kedua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kami. Jika ada sidang jemaat mungkin dalam perjuangan di tempat ini, Engkau menolong mereka, lindungi tiba dengan selamat bersama kami, melanjutkan ibadah ini sampai dengan selesai. Terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah kita sekalian. Baik, mari kita lanjutkan firman Tuhan dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-42. Markus pasal 9 ayat yang ke-42, kita baca kembali Markus 9 ayat yang ke-42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut, ya, sama dengan binasa untuk selama-lamanya, ya. Puji Tuhan. Jadi ini kita pelajari tentang penyesatan, saudara-saudara, ya, tentang penyesatan, ya. Jadi kita harus waspada, ya, harus hati-hati, ekstra hati-hati hari-hari ini, ya, menghadapi penyesatan, ya. Kita harus waspada, ekstra hati-hati. Sebab kalau sampai tersesat pasti menuju kebinasaan, ya. Dibuang ke dalam laut, ya, itu kebinasaan. Ya, diperjelas di ayat 43 sampai 48 itu dicampakkan ke dalam neraka, ya, di mana ulat tidak mati api tidak padam, ya, itu kebinasaan atau siksaan untuk selama-lamanya, ya. Puji Tuhan. Jadi kita harus hati-hati, waspada, ya, terhadap penyesatan, sebab kalau sampai kita tersesat pasti menuju kebinasaan, ya, siksaan untuk selama-lamanya, ya. Puji Tuhan. Matius 24 ayat 24. Kita baca Matius 24 ayat yang ke-24. Sebab Mesias palsu
dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ya, tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, menyesatkan orang-orang sekiranya mungkin. Ya, puji Tuhan. Jadi menjelang kedatangan Yesus kedua kali, ya, ini khotbah tentang akhir zaman, ya, menjelang kedatangan Yesus kedua kali, ya, ini khotbah tentang akhir zaman, Matius 24 ayat 1 di atasnya, ya. Jadi menjelang kedatangan Yesus kedua kali dan kesudahan dunia atau kiamat, ya, kesudahan dunia atau kiamat, akan terjadi penyesatan besar-besaran. Akan terjadi penyesatan besar-besaran, ya, penyesatan besar-besaran dalam gereja, ya, dalam gereja Tuhan, ya, di tengah-tengah umat Allah. Di 2 Petrus kemarin kita baca, ya, akan terjadi penyesatan besar-besaran di tengah-tengah umat Allah, ya, dalam gereja Tuhan, ya. Saudara-saudara, ya, semoga kita menjadi di tengah-tengah gereja, ya. Ya, jadi kalau di luar ya tidak usah dibahas lagi, ya. Sudah pasti, ya. Kalau di luar gereja Tuhan, di luar umat Allah, ya pasti, ya, tersesat, ya. Sedangkan di tengah gereja aja penyesatan besar-besaran sekarang, ya. Kita harus hati-hati, ya. Semoga kita bisa mengerti, ya. Sehingga, nah itu, sekiranya mungkin tadi mereka menyesatkan orang-orang pilihan, ya. Sekiranya mungkin, ya. Jadi karena penyesatan besar-besaran, sehingga sekiranya mungkin orang-orang pilihan disesatkan juga, ya. Sekiranya mungkin, atau dalam kata lain kalau bisa. Nah, jadi karena penyesatan ini besar-besaran sekarang, sehingga kalau bisa orang-orang pilihan pun ikut tersesat, ya. Itu istilah sekiranya mungkin, ya. Orang-orang pilihan pun mau disesatkan, ya. Semoga kita bisa mengerti, ya. Puji Tuhan. Ya, jadi ya, jalan keluarnya supaya kita tidak disesatkan, supaya kita tidak tersesat, ya, jalan keluarnya maka kita harus menjadi orang-orang pilihan, ya. Nah, sebab penyesatan tadi berkata kalau bisa, ya, sekiranya mungkin itu, ya, kalau bisa, ya, mau disesatkan juga orang pilihan, ya. Jadi sekarang bagi kita artinya supaya kita tidak disesatkan, ya, kita tidak tersesat sekalipun banyak penyesatan, maka kita harus jadi orang-orang pilihan, ya, orang-orang pilihan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Semoga kita mengerti, ya. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, ya. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, ya. Ya, jadi itu artinya saudaraku, yang bisa menjadi orang-orang pilihan itu hanya sedikit, ya. Yang bisa menjadi orang-orang pilihan itu hanya sedikit, ya. Tidak banyak, saudara, ya. Ini, saudara, ya. Jadi saya ulangi, supaya kita tidak tersesat hari-hari ini, kita harus menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi banyak dipanggil, sedikit dipilih, ya. Jadi yang bisa jadi orang pilihan itu hanya sedikit, ya. Tidak banyak, ya. Hanya sedikit, ya. Semoga kita bisa mengerti, ya. Hanya sedikit yang bisa menjadi orang pilihan Tuhan. Nah, itu juga menggenapi firman Tuhan, ya. Waktu murid-murid bertanya, sedikit saja ke orang yang diselamatkan, di Injil Lukas Yesus bilang berjuang, ya, artinya memang sedikit, ya, memang sedikit, ya, yang saudara-saudara akan diselamatkan, ya, yang bisa menjadi orang-orang pilihan, ya. Ayo kita berjuang, ya, untuk bisa menjadi orang-orang pilihan hari-hari ini. Puji Tuhan. Jadi orang pilihan itu dari berapa, ya, kalau dari 100 ya, jadi pilihan, ya, itu biasanya berapa, 5, ya, ya. Seperti apa orang mau jadi apa, jadi polisi, jadi tentara itu, ya, ribuan, 3.000 mendaftar, nanti cuma 15 orang, ya, itu namanya pilihan, ya. Nah, saya dulu pernah mengalami itu, makanya tahu, saudara, ya. 3.000, ya, yang jadi cuma 12. Apa enggak ngeri, saudara, ya? 3.000 jadinya 12, ya.
Ya seperti itu pilihan juga di dalam ibadah pelayanan ini ya. Ya, semoga kita mengerti ya. Jadi kita berjuang terus. Jadi status pilihan itu bisa orang ya, sekarang dia menyandang pilihan, sudah jadi orang pilihan, tetapi nah firman Tuhan bilang nanti orang yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Jadi status pilihan itu bisa lepas, saudaraku, kalau tidak diperjuangkan, ya, kalau tidak dipertahankan. Ya, ayo sungguh-sungguh ya, ini kita perjuangkan untuk jadi orang-orang pilihan hari-hari ini. Puji Tuhan. Siapa orang-orang pilihan? 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, jadi orang-orang pilihan itu ya, siapa itu orang-orang pilihan? 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang terpilih atau orang pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kau memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, puji Tuhan. Nah, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Ya, jadi siapa orang pilihan? Orang pilihan adalah imamat rajani. Ya. Imamat rajani atau imamat kudus. Ya, itu orang pilihan. Imamat rajani atau imamat kudus. Ya. Atau disebut juga imam-imam dan raja-raja. Ya. Imam-imam dan raja-raja. Ya, itu orang pilihan. Ya. Imam-imam dan raja-raja. Ya. Semoga kita mengerti. Yaitu siapa imam dan raja? Imam dan raja orang pilihan. Yaitu hamba Tuhan, ya, atau pelayan Tuhan yang setia. Ya, itu pilihan namanya. Ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia. Ya. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia. Itu orang pilihan. Ya. Setia dalam beribadah melayani Tuhan, ya. Setia dalam beribadah melayani Tuhan di dalam kandang penggembalaan, ya, atau ruangan suci. Ya. Kemarin ibadah PA sudah kita dengar ya, orang yang setia ya, beribadah melayani Tuhan dalam kandang penggembalaan atau ruangan suci. Ya. Nah, itu juga ditegaskan di Wahyu 17:14. Jadi orang dipanggil, dipilih, selanjutnya setia. Ya. Wahyu 17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, ya, ayo dipanggil tadi, sesudah itu terpilih, dan yang telah dipilih dan yang setia. Ya, ini setia, ya. Setia dalam pilihan, ya. Itu sama dengan sekarang setia dalam beribadah melayani Tuhan, ya, di dalam kandang penggembalaan. Ya. Ada juga orang klaim, oh saya setia Pak, saya setia ibadah, saya setia melayani, ya, tapi kandang penggembalaannya enggak jelas. Ya. Kalau kita jelas, ya. Jadi berkata setia beribadah melayani harus jelas tempatnya, kandangnya, ya, kandangnya ada. Itulah ruangan suci, ya, sama dengan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok kita, ya. Itu kandang penggembalaan, ya, ruangan suci, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok kita, ya. Semoga kita mengerti. Jadi inilah saudara-saudara, ya. Jadi saudara-saudara ini, ya, supaya kita tidak disesatkan, ya. Supaya kita tidak disesatkan, ya, maka kita harus selalu berada di kandang penggembalaan, ya.
supaya kita tidak disesatkan, maka kita harus selalu berada di kandang penggembalaan, ya. Artinya selalu setia dalam beribadah, melayani Tuhan, ya. Ini yang harus kita pegang hari-hari ini, ya. Untuk kita tidak bisa disesatkan, harus setia beribadah, melayani Tuhan, ya. Semoga kita mengerti, ya. Banyak orang menyebut diri baik hati di Amsal 20, tapi orang setia siapa yang menemukan, ya. Sulit sekarang mencari orang yang setia, tetapi Tuhan tetap mencari. Semoga didapatkan Tuhan di antara kita malam ini, ya, yang setia. Kalau tidak setia, pasti akan tersesat, ya, pasti akan tersesat, ya. Semoga kita mengerti, yang setia dalam kandang penggembala, setia beribadah dan melayani Tuhan, ya. Puji Tuhan. Semoga kita mengerti. Roma 12 ayat 11, ya. Mari surat Roma pasal 12. Roma 12 ayat yang ke-11, ya. Roma 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, ya. Jangan kendor, biarlah menyala-nyala dan layanilah Tuhan, ya. Layanilah Tuhan, ya. Semoga kita mengerti. Nah, judulnya saudaraku ayat itu, ya, apa? Nasihat untuk hidup dalam kasih, ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi saudara, ya, setia beribadah melayani Tuhan itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan, ya. Setia beribadah melayani Tuhan itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita tidak setia, jangan kita katakan kita mengasihi Tuhan, ya. Kalau tidak setia itu tidak mengasihi, berarti tidak hidup dalam kasih, ya. Semoga kita mengerti, ya. Ini jadi bukti saya dan saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan adalah kita setia dalam ibadah pelayanan kita, ya. Puji Tuhan. Jadi ini yang harus kita jaga. Menjelang Tuhan datang, kita jaga, ya, menjelang kiamat ini, kedatangan Tuhan dan kiamat itu di Matius 24, ya. Ini harus kita jaga, yaitu jangan sampai kendor, ya. Jaga, jangan sampai kendor dalam ibadah pelayanan. Jangan sampai kendor dalam ibadah pelayanan. Apapun keadaan yang kita hadapi, jangan sampai kendor dalam ibadah pelayanan. Apapun keadaan yang kita hadapi, ya. Baik keadaan secara pribadi, ya, mungkin keadaan nggak mengenakan, keadaan hidup, ya, keadaan hidup secara pribadi, keadaan hidup nikah, ya, mungkin aduh nikah ini nggak seperti yang saya harapkan. Ayo, jangan kendor, ya, jangan kendor. Keadaan ekonomi, aduh Pak, ekonomi setengah mati sekarang, jangan kendor, ya, jaga, jangan sampai kendor, karena banyak yang sudah kendor, ya. Ayo kita jaga, ya, jangan sampai kendor. Apapun keadaan hidup kita hadapi, pribadi, nikah, ekonomi mungkin, ya, dan juga keadaan dunia yang sedang goncang, ya, jangan kendor, jaga, ya. Ya, jadi dunia ini goncang, ya biar goncang situ, jangan ikut-ikutan goncang anak Tuhan, ya. Ayo, jangan ikut-ikutan goncang, ya. Jangan ikut-ikutan goncang, ya. Semoga kita bisa mengerti, ya, biarkan dunia bergoncang, kita tetap tidak kendor dalam ibadah, ya. Tetap tidak kendor itu berarti tetap setia, berkobar-kobar tadi, rohmu menyala-nyala. Jadi tidak kendor itu setia, rohmu menyala-nyala itu berkobar-kobar. Ayo setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan apapun keadaan hidup yang kita hadapi hari-hari ini, ya. Puji Tuhan. Ya itulah, ya, supaya tidak tersesat.
Jadi tidak gampang ya. Nah, makanya jangan digampangkan, dienak-enakan. Ya. Harus kita berjuang sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, ya, ekstra sungguh-sungguh lagi, tambah, ya, supaya kita tidak kendor dalam ibadah pelayanan. Ya, semoga kita bisa mengerti hari-hari ini. Ayo, nah, sekarang kita pelajari tidak setia dalam ibadah pelayanan atau kendor dalam ibadah pelayanan itu digambarkan atau dinubuatkan oleh bangsa Israel yang muak terhadap manna. Ya. Jadi 1 Korintus dulu, saya tunjukkan dulu bahwa perjalanan Israel itu perjalanan kita. Ya. Perjalanan Israel itu perjalanan kita. 1 Korintus 10 ayat 6 ya, dan 11 ya. 1 Korintus 10 ayat 6 dan 11 ya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita loh ini. Jadi semua terjadi untuk Israel, tetapi itu contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Nah, jadi perjalanan mereka perjalanan kita ya, memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat ya. Tambah 11, semuanya telah menimpa mereka sebagai contoh, sampai 2 kali tegas ini ya, dan dituliskan untuk menjadi peringatan baik kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba ya. Ini saudara-saudara ya, puji Tuhan. Jadi saya ulang, tidak setia ya. Jadi lebih dulu sebenarnya yang lebih bagus, jadi perjalanan kita sama dengan perjalanan Israel dulu, atau perjalanan Israel dulu menubuatkan perjalanan kita akhir zaman ini, itu lebih dulu ya. Nah, baru soal tidak setianya sekarang. Tidak setia atau kendor dalam ibadah pelayanan, nah itu digambarkan, ini perjalanan, salah satu perjalanan Israel, yaitu bangsa Israel muak terhadap manna. Nah itu ya, begitu ya kalimatnya. Jadi perjalanan Israel itu perjalanan kita. Nah salah satu perjalanan mereka itu menggambarkan orang atau kehidupan Kristen yang tidak setia, kendor atau kendor dalam ibadah pelayanannya ya. Mari kita baca dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11 ya. Mari Tuhan tolong kita semua ya. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6 ya. Bilangan 11 ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ya. Nah, dulu minta daging, ya, sekarang mengikuti keinginan daging. Ya, itu artinya ya, arti rohaninya. Terus kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Ya. Tidak bayar apa-apa karena gajinya nggak dikasih. Ya. Ya. Israel kan kerja paksa, nanti baca di Keluaran 1 itu ya. Jadi betul memang makan itu, tapi gaji nggak dikasih. Ya apa artinya? Ya. Itu sama dengan ya kerja paksa itu ya, menindas. Ya, dikasih makan tapi tertindas. Sekarang memang nggak dapat tapi enak, ya, udah nggak terjajah. Nah ini keadaannya ya. Lalu tetapi sekarang kita kurus kering ya. Tidak ada sesuatu apapun ya, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat ya. Nah, ini muak pada manna ya. Masak manna terus, mana ikan, mana bawang, mana ini ya. Nah, itu perjalanan mereka dulu. Jasmani ya. Nah, sekarang rohani. Ayo kita lihat dulu. Jadi bangsa Israel muak terhadap manna ya. Mazmur pasal 78. Nah, apa itu manna? Ya. Sekarang apa itu manna? Ya, Mazmur pasal 78 ya. Ini kehidupan yang kendor ya, tidak setia ibadah karena muak pada manna. Mazmur 78 ayat 23 sampai 25. Mazmur 78 23 sampai 25. Ya. Maka yang memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka
hujan manna untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat yang mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ya. Nah, ini. Jadi manna dulu ya. Nah, ini. Jadi manna. Ya, manna itu adalah gandum dari langit atau roti malaikat. Ya, manna itu adalah gandum dari langit, roti malaikat. Sama dengan sekarang, ya, roti malaikat dulu ya. Roti itu adalah firman, malaikat itu adalah gembala. Ya. Nanti saudara bisa baca di kitab Wahyu 7 jemaat, ya, di 7 jemaat bangsa kafir itu, mulai Efesus dituliskan selalu kepada malaikat jemaat, kepada malaikat jemaat, kepada malaikat jemaat. Siapa malaikat jemaat? Itulah gembala. Jadi roti, firman, malaikat, gembala. Jadi roti malaikat adalah firman penggembalaan. Ya. Jadi manna adalah firman penggembalaan. Nah, ini tanda-tanda orang kendor. Karena sudah bosan muak pada firman penggembalaan. Ya, semoga kita mengerti. Ayo, di firman penggembalaan itu adalah firman pengajaran benar yang dipercayakan Tuhan kepada seorang gembala. Ya, yang dipercayakan Tuhan kepada seorang gembala. Dulu waktu Israel ditindas di Mesir, Tuhan bangkitkan seorang gembala membawa mereka keluar dari Mesir. Ya, itulah Musa, ya, sampai di padang gurun. Nah, lalu Musa dipanggil Tuhan, selanjutnya Tuhan bangkitkan gembala Yosua, ya, seorang gembala, ya, seorang gembala. Firman pengajaran benar dipercayakan Tuhan kepada seorang gembala untuk disampaikan kepada domba-domba dengan setia, dengan setia, dengan teratur, jangan comot-comot. Teratur, ya, Markus terus sampai selesai nanti, teratur dan diulang-ulang, ya. Itu diulang-ulang. Memberi makan itu diulang-ulang, ya. Ada yang 3 kali sehari, ada yang 4 kali, ya. Ada yang gangguan lambung per 2 jam kadang, ya. Terserah, ya. Ya begitu juga kita diulang-ulang, ya. Itu firman penggembalaan, ya. Markus 9 penyesatan lagi, masih penyesatan, diulang-ulang, ya, menjadi makanan. Nah, jadi makanan itu harus diulang. Kalau enggak makanan jangan diulang, bosan. Ya. Kalau makanan pokok kan diulang. Ya. Itu menjadi makanan rohani supaya menjadi makanan supaya rohani sidang jemaat bertumbuh ke arah kesempurnaan. Kesempurnaan. Itu firman penggembalaan sekarang, atau manna dulu, ya, firman penggembalaan diulang-ulang, ya. Ayo, ya, kenapa diulang-ulang? Ya, 2 Tawarik 36, ya, 2 Tawarik pasal 36, ya. Jadi firman penggembalaan diulang-ulang itu saudaraku sama dengan, ya, uluran kasih Tuhan, ya. Jadi firman diulang-ulang, firman penggembalaan yang diulang-ulang itu adalah uluran kasih tangan kasih Tuhan untuk memulihkan, menolong kita, ya. Di firman diulang itu kasih Tuhan mau menolong, ya. Nah, kalau diulang mau menolong. Mungkin saudara berkata, "Oh, aku udah praktek aku." Ya, sebelah kita, orang di depan kita, nah itulah kasih Tuhan, ya. Semoga kita mengerti. Atau, "Oh, aku udah praktek." Iya, sebulan yang lalu. Sekarang enggak, ulang lagi. Nah, itulah penggembalaan. Diingatkan lagi. Wah, saya memang tahun 2019 luar biasa saya Pak, berapi-api saya. Sekarang, nah, datang lagi firman, "Ayo berapi lagi." Itulah penggembalaan, ya. Jadi firman diulang-ulang itu kasih Tuhan. Apa tadi? 2 Tawarik 36. Ya, baca. Ayat 15 mulai. Namun, perhatikan ya. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka
berulang-ulang. Lah ini. Jadi Tuhan berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Jadi firman disampaikan ulang-ulang, ya, utusan itu, hamba Tuhan. Karena apa? Karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Jadi Tuhan sayang kepada kita. Makanya firman diulang-ulang, ya. Semoga kita. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu loh. Ada yang nggak mau terima. Banyak yang mengejek juga loh. Loh, apa itu? Ya, pengajaran itu. Masa khotbahnya itu diulang-ulang, nggak ada bahan. Nah, coba dia bisa nggak dia khotbah diulang? Banyak yang ngejek juga, nggak ada bahan katanya. Padahal dia nggak dengar, dia pikir khotbah kok sama Markus 9:42. Masa itu khotbah ada 4 kali ibadah? Dia pikir sama isinya. Nah, ini banyak yang mengolok, ya. Mereka ngolok-ngolok selain itu, menghina, lah tadi itu menghina firman-Nya, mengejek nabi-nabinya, hamba Tuhan, ya. Oleh sebab itu, nah ini murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga perhatikan ya, ini kalau tidak mau menerima firman yang diulang-ulang itu, tidak mungkin lagi pemulihan terjadi, ya. Tidak bisa dipulihkan. Nah ini saudaraku, jadi bisa diartikan ini firman diulang-ulang itu firman penggembalaan. Jadi artinya kalau orang nggak mau digembalakan, nggak mau tergembala, mau dihamba Tuhan, mau imam, mau apa saja, kalau tidak mau tergembala, menerima firman diulang-ulang, maka tidak mungkin lagi pemulihan. Tidak mungkin. Nah, semoga kita bisa. Syukur kita masih bisa tergembala sampai malam ini. Tapi kita nggak tahu besok ya. Ayo berjuang. Ya. Semoga kita mengerti. Sampai malam ini masih bisa dipulihkan. Semoga sampai garis akhir. Ya. Ini dah. Semoga kita mengerti. Jadi diulang-ulang itu kasih Tuhan. Ya. Paulus juga tuliskan untuk memberi kepastian supaya kita mantap. Kepastian itu kemantapan. Ya. Memberi kesempatan kepada yang belum praktek. Puji Tuhan. Ya. Kembali ke Mazmur tadi 78. Firman, mana itu dari langit. Nah, jadi firman penggembalaan itu dari langit. Langit itu gambaran surga. Dari surga. Dari itu, dari Tuhan. Makanya tadi di 2:36 tadi, orang mengejek firman penggembalaan dari Tuhan, mengejek Tuhan langsung. Tidak mungkin lagi pemulihan. Loh, ngejek Tuhan, kan dari langit. Apa itu dari langit? Apa itu? Tidak mungkin lagi dipulihkan. Loh, ngeri. Ada orang berani mengejek firman penggembalaan, ngeri. Ya. Tidak mungkin lagi pemulihan. Karena ini dari Tuhan, dari langit. Ya. Semoga kita mengerti. Ya, puji Tuhan. Ayo. Nah, jadi sekarang sudah mana yang sudah tahu firman penggembalaan dari Tuhan. Jadi muak terhadap mana itu sama dengan muak terhadap mana sama dengan muak atau bosan pada firman penggembalaan, ya. Muak atau bosan pada firman penggembalaan. Muak atau bosan pada firman penggembalaan pasti. Nah, ini tadi makanya saya katakan gambaran orang kendor. Pasti membuat kendor atau tidak setia. Kalau sudah muak pada firman, bosan pada firman penggembalaan, pasti membuat kendor atau tidak setia dalam ibadah pelayanan. Kendor dalam kandang penggembala. Ya. Semoga kita mengerti. Ayo, kalau sudah muak pasti akan kendor. Iya toh? Ayo ibadah, bosan. Kenapa enggak ibadah? Bosan. Nah, itu. Ya, kalau sudah bosan, pasti kendor. Hati-hati ya. Jadi yang muak atau bosan ini bukan cuma jemaat lo ya. Pendeta juga banyak yang bosan sekarang. Bosan khotbah. Ya, sudah bosan khotbah, ya, makanya ganti-ganti. Ya. Nggak tahu entah dari mana-mana. Ya. Hebat-hebat memang. Tapi bukan sistem penggembalaan. Loh, Bu, sistem penggembalaan itu sistem Alkitab loh, ya. Hati-hati. Kalau nggak sistem penggembalaan itu di luar Alkitab, kan?
Sistem penggembalaan seperti perjalanan Israel tadi kita baca. Itu sistemnya Alkitab, firman Tuhan. Kalau nggak pakai sistem penggembalaan di luar. Makanya kita jangan terkecoh. Ya. Jangan. Ya. Ayo, ini sungguh-sungguh. Ya. Jadi muak itu akan membuat kendor. Ya. Puji Tuhan. Sekarang pertanyaan dulu. Kenapa muak? Ya. Kenapa muak? Kita kembali sekarang bilangan 11 tadi. Yo, kenapa muak pada firman penggembalaan? Ya. Padahal itu dari Tuhan. Dulu Israel mana dari langit. Siapa yang bisa memproduksi mana? Tidak ada. Langsung dari langit dijatuhkan sama Tuhan. Dari Tuhan kok bisa muak? Ya. Wah inilah. Nah, sekarang kita lihat apa bilangan 11 tadi ayat 4. Ya, bilangan 11 ayat 4. Ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Nah, nafsu rakus itu ingat hawa nafsu ya. Lalu dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ya. Nafsu daging, ya itu hawa nafsu daging, keinginan daging. Ya hati-hati ini kenapa bisa muak? Ya jawabannya karena mengikuti keinginan hawa nafsu daging. Ya, minta daging. Sekarang karena mengikuti hawa nafsu keinginan hawa nafsu daging, ya, minta daging, ya, sama dengan, nah nanti saudara baca itu dari pasal 11 ayat 1 itu, ya. Jadi minta daging ini sama dengan mereka mau makan daging mentah. Nah, ini penyebab muak itu. Karena mau makan daging mentah. Kalau sekarang keinginan hawa nafsu daging, ya. Mereka minta daging. Mau makan daging mentah. Nah, ini ya, saudara sangat beresiko, ya. Secara jasmani, ya. Jadi secara jasmani mengikuti keinginan daging, hawa nafsu daging, atau mau makan daging mentah, ya, secara jasmani, ya itu, ya, orang-orang yang makan daging yang mentah, yang kurang masak, atau bahkan tidak dimasak. Tahu saudara kan, ada orang mentah, ya, cuma diapakan aja, makan sudah. Kan ada juga yang makan berdarah-darah masih. Ya. Nah itu, ya. Penyebab muak terhadap mana, ya. Ya kalau sampai makan daging sampai berdarah-darah ya sudah melawan firman. Jangan makan darah kata firman. Ya. Nah ini, ya, mereka mau makan daging mentah. Ya, secara jasmani artinya orang-orang yang makan daging mentah tidak dimasak. Ya. Nah, makanya ingat ya salah satu ya itu ya himbauan-himbauan kalau masak daging harus betul-betul masak sekarang ini ya. Nah, karena ada virus itu. Nah, betul nanti itu virusnya. Nanti kita lihat ya. Jadi harus betul-betul masak ya. Nah, daging mentah tidak boleh. Ya. Ya, setengah masak ya, kadang-kadang ya kurang masak dimakan. Nah, itu penyebabnya ya. Datang virusnya nanti ya. Semoga kita mengerti. Secara jasmani. Nah, tapi sekarang makan daging mentah rohani ini paling banyak ini, hati-hati. Makan daging mentah atau keinginan hawa nafsu daging, minta daging secara rohani, yaitu mendapatkan kebutuhan jasmani atau mencari kebutuhan jasmani dengan cara tidak halal. Ya, itu seperti makan daging mentah. Ya. Tidak halal, tidak sesuai firman. Yang penting dapat. Mau menipu, berdusta, hati-hati sekarang ini. Ya. Yang penting dapat. Bukan cuma di luar gereja itu, dalam gereja Tuhan juga. Supaya dapat jabatan, ya. Karena ada juga pelayanan-pelayanan ini yang digaji, saudara. Ada gaji pendeta, gaji ini. Nah, cuma di kita yang nggak ada. Ya. Ya, jadi jangan saudara pikir saya digaji ya, nggak ada kita. Ya, kalau yang tempat lain ada, jadi banyak sekarang makan daging mentah supaya dapat, mendapatkan kebutuhan, dapat uang, tapi daging mentah, tidak halal, tidak sesuai firman. Waspada. Termasuk
makan daging mentah itu adalah makan perpuluhan, persembahan khusus. Ya. Itu jelas. Makan perpuluhan persembahan khusus itu punya Tuhan. Berarti kalau kita ambil haram, nggak halal. Makanya hati-hati, ya. Termasuk mencuri, makan perpuluhan, persembahan khusus, ya. Semoga kita. Lalu satu lagi, secara rohani artinya mempertahankan dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Ini makan daging mentah, ya. Ini keinginan hawa nafsu, minta daging, nggak bisa tergembala, ya. Karena mempertahankan dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Waspada ya, ayo. Puncak dosa itu makan minum, mulai merokok, mabuk, narkoba. Ayo kalau masih ada sampai malam ini stop. Kalau tidak, saudaraku, saudara akan kendor, ya. Akhirnya lari, ya. Stop, ya. Itu dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan, mulai percabulan, itu hubungan suami istri yang tidak sah, ya. Belum menikah sudah berbuat, ya, nikah yang salah, ya. Kawin campur, kawin cerai, stop. Kalau tidak kendor sampai kawin mengawinkan, ya. Kawin mengawinkan itu sudah cerai, kawin lagi, ya. Itulah kalau nggak ada pengajaran ini, ya. Cuma pakai satu ayat. Oh kalau berzina boleh, no. Ya. Enak kali baca ayat cuma satu, ya. Padahal nggak dijelaskan, ya. Itu, ya. Daging mentah. Ayo, ya, kalau sampai malam masih ada, ayo kita stop lah, ya. Jangan sampai kita, saudara, terbuang, ya. Semoga kita mengerti. Nah, akibatnya, nah tadi itu kalau suka makan daging mentah, kalau sekarang tidak mau tergembala, muak, kendor. Hati-hati, ya. Ini akibat kalau kendor dalam ibadah pelayanan atau muak pada manna, sama dengan tadi makan perpuluhan, makan daging mentah tadi, mempertahankan dosa. Ayo, kalau masih berdosa kita lakukan sampai malam ini, stop, jangan pertahankan lagi. Sebab akibatnya parah. Akibatnya ayat Bilangan 11 ayat 33. Bilangan 11 ayat 33. Ini akibat muak pada manna, akibat kendor dalam ibadah pelayanan, yaitu Bilangan 11:33. Selagi daging itu ada di mulut mereka, ya. Ini daging mentah dimakan. Sebelum dikunyah, ya, baru dimasukkan, mau digigit, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul, perhatikan ini, ya, bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Nah, tulah, ya, virus, ya, itu kan jenis tulah. Kalau dulu sampar, ya, dihukum dengan tulah. Ini orang suka makan daging mentah, orang yang muak pada firman, orang tidak mau tergembala, bosan, kena tulah. Lagi makan, mulut lagi menganga, mati. Lagi makan, mati. Berarti bagaimana itu kira-kira, ya? Maka gitu, ya. Kan itu tadi. Selagi daging ada di mulut, sebelum dikunyah, jadi sesak napas, berhenti, ya. Nah, itu saya ulang-ulang biar tahu, ya. Berhenti, sesak napas, ya, itu berarti paru-parunya nggak bekerja. Nah, ya ini sederhana, ya. Ya, saya baru dapat juga kemarin waktu ke Kabupaten Palangkaraya. Ya, inilah dia. Itulah virus corona. Itulah virus sampai sesak napas, paru-paru berhenti. Ya. Nah, itu yang terjadi. Dijelaskan Mazmur 106. Ya, ayo ini, ya, Mazmur 106, ya. Semoga kita, jadi ini penyebabnya, saudaraku, ya. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kendor, ya. Jangan sampai, biar apapun yang terjadi, ayo berjuang terus sampai garis akhir, titik darah penghabisan. Tetap setia. 106 ayat
13-15. Nah ini. Tetapi segera mereka melupakan. Itu judulnya kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel ya. Nah, bangsa Israel ini. Langsung 13. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya loh. Lupa. Ya, tadi Israel mana daging, mana bawang pre. Padahal Tuhan sudah nyatakan mujizat, mereka lihat 10 tulah di Mesir, mereka tidak kena. Apa enggak ada luar biasa? Lupa mereka. Menyeberang laut Tebrot, tinggal angkat tongkat, pukul, terbelah lautnya. Lupa mereka. Lu sekarang cuma minta daging. Nah, mereka lupa perbuatan Tuhan. Dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun. Tadi nafsu rakus. Mau daging mentah. Dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta. Ayo, ya sudah ini nah. Tapi sudah terlanjur. Tulah turun, virus datang. Akhirnya dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Jadi virus corona itu menyebabkan paru-paru ya, radang paru-paru, pneumonia. Ya itu kira-kira pneumonia. Nah itulah penyebabnya ya. Ya kita cari secara dari Alkitab saja firman Tuhan ya. Makanya harus hati-hati. Ayo di tengah sekarang terjadi ini, oh jangan malah goncang kita. Kalau goncang, oh bagaimana? Ibadah enggak ya? Wah Selasa, waduh mungkin tadi Jumat, waduh 6.15 ibadah enggak ya? Waduh ini virus 6.18 bagaimana ya? 6.30 ada. Bukan cuma virus corona kalau 6.30, virus malu. Virus apa lagi? Virus malas kan, terlambat malu banyak udah virusnya. Semoga kita mengerti. Ayo tulah datang kalau bosan ya. Kalau bosan pada mana? Sampai menghina firman. Tulah. Ya, tapi sesuai waktu Tuhan ya. Kita enggak tahu Saudaraku. Ya. Ya, sekarang ada himbauan-himbauan pemerintah, ya, tapi kan himbauan. Ya, himbauan itu bisa ya, bisa tidak. Tapi semua terserah Tuhan. Ya. Yang penting jangan kendor. Ya, ayo, saya gembala jangan kendor. Ayo saling menguatkan kita. Ya, kalau kita goncang siapa lagi yang mau diselamatkan? Siapa yang mau dipilih? Ya, jangan kendor. Ayo, kalau kendor tinggal kebinasaan. Ya, ayo, itu ya. Jadi akibatnya kalau bosan pada mana kena tulah. Ya itu tadi virus corona tadi ya. Lagi makan mulutnya menganga, sesak napas, paru-parunya tidak bekerja. Secara jasmani, tapi secara rohani lebih dahsyat sebenarnya. Corona rohani itu lebih ngeri, yaitu kering. Nah itu ada juga di kitab pasal selanjutnya di bilangan itu. Sama juga, bosan kami mana? Oh kering, kena patok ular gitu ya. Nah, kering karena bosan juga. Ya sekarang artinya kering rohani. Tidak ada gairah dalam perkara rohani. Tidak ada gairah dalam perkara, tidak setia dalam ibadah plan. Ayo, semoga kita mengerti ya. Ayo bergairah ya. Jangan sampai kering. Ya ini ya. Tuhan tolong kita semuanya. Ya. Mulai dari saya sebagai gembala, ayo jangan sampai kering. Ya. Penggembalaan tetap. Nah, di rumah tangga juga. Ini kesempatan. Ya. Kebetulan anak-anak libur kan, diliburkan sama pemerintah. Nah, ya kami buat di sini 3 kali ibadah tiap hari, ya, pagi, siang, malam. Ya. Nah, kesempatan ini, ya biasanya masing-masing. Sekarang kesempatan, nggak sekolah, nggak ada alasan. Ya. Pagi, ayo bangun. Ya. Walaupun yang anak masih tidur kita haleluya ya, nggak apa-apa. Ya, ayo ini kesempatan. Ya, ayo jangan sampai nggak bergairah. Oh, kalau kita cuma mikir-mikir, aduh, bangun tidur enggak haleluya malah ingat corona. Waduh. Matilah. Nah, makanya bangun tidur jangan cari Android ya. Cari Alkitab, cari Tuhan ya. Loh, karena di Lukas itu nanti banyak orang mati ketakutan. Kita enggak kena, tapi mati. Karena takutnya. Ya, silakan mau cari informasi boleh, ya bukan tidak boleh, silakan. Kita tahu perkembangan, kita doakan semua ya. Tapi cari Tuhan. Ya, itu ya. Ayo galakkan ya. Nah, itu kami buat sekarang. Ya, jadi bukan cuma makan 3 kali sehari, ibadah 3 kali sehari sekarang. Ya, ibadah, nyanyi, berapa pujian, baca firman, menyembah. Itu ya. Ya, semoga kita mengerti.
Ayo, jangan sampai tidak bergairah ya. Itu tidak gairah, terus tidak setia ibadah pelayanan sampai mati rohani, mati. Kan tadi mati mereka yang kena tulah mati, paru-parunya kena mati. Berarti jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa, bahkan sampai kematian kedua. Itulah kebinasaan untuk selama-lamanya. Semoga kita mengerti. Ayo, jalan keluarnya malam ini 2 kata. Jangan kendor. Ya. Ayo jalan keluar. Sudah, jangan terlalu dipikirkan, tapi tetap kita perhatikan. Ya. Yang penting itu sekarang, jangan kendor. Kita harus selalu setia berkobar-kobar tadi, roh menyala-nyala dalam ibadah, pelayanan. Ayo, yang sudah Tuhan percayakan sampai malam ini saudara bisa ibadah, pelayanan, apapun kegiatan pekerjaan, sudah pertahankan itu. Jangan kendor. Jangan ada, saya mau lagi Pak, saya mau berinovasi loh. Nanti kendor pelayanannya, kendor ibadahnya. Sudah, tetap pada keadaanmu kata Paulus. Ya. Yang penting tidak kendor ibadah pelayanan. Ya, semoga kita mengerti. Cuma kenyataan Roma 8:26. Nah, kita ini banyak kelemahannya. Ya, Roma 8 ayat 26. Ayo. Surat Roma pasal 8 ayat yang ke-2. Ya demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ya. Jadi daging ini lemah. Kita lihat masalah, lihat keadaan dunia, ya seringkali putus asa. Itu daging, karena lemah. Lihat keadaan dunia, lihat masalah, lihat ekonomi, lihat apa saja, sampai lihat keadaan dunia yang goncang, sehingga seringkali putus asa, sehingga tidak bisa setia. Ya kalau sudah lemah bagaimana? Ya kalau sudah lemah bagaimana mau setia? Tidak bisa. Ya. Nah oleh sebab itu, ini kemurahan Tuhan. Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus membantu kita. Ya dalam kelemahan. Oleh sebab itu, ayo malam ini kita mohon Roh Kudus. Ya tidak ada lagi jalan lain selain mohon Roh Kudus. Kalau kelemahan semua punya. Ya memang karena ya kedengarannya sangat ngeri seluruh dunia, ya ada kelemahan, kadang timbul ketakutan. Hadapi dengan Roh Kudus. Ya tadi tuh doa, ya Roh Kudus nolong kita untuk berdoa. Tambah doa sekarang ya. Ayo kalau ada kesempatan tambah doa. Ya. Ini Roh Kudus menolong kita. Mohon Roh Kudus membantu. Roh Kudus adalah Roh penolong. Roh Kudus, Roh penolong yang akan membuat kita tidak kecewa menghadapi apapun. Tidak kecewa menghadapi apapun. Roma 5 ayat 5 itu ya. Sehingga kita tetap setia. Ya, Roh Kudus membuat kita tidak kecewa menghadapi apapun. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayo. Jadi Roh Kudus membuat tidak kecewa menghadapi apapun. Dan kita bisa tetap setia beribadah melayani Tuhan sampai garis akhir. Ya. Puji Tuhan. Hasilnya terakhir, ayo Zakaria dulu, Zakaria 4 ayat 6 dan 7a. Ini kalau Roh Kudus bekerja di tengah kita, ayo kita tetap setia ibadah pelayanan. Hasilnya, maka berbicaralah ia. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan. Ya, keperkasaan, kekuatan, kekayaan, ayo kehebatan. Siapa sekarang yang santai? Ayo yang perkasa, yang kuat, yang hebat, yang kaya. Semua sekarang dugdak. Ya, ayo ini bukan itu. Jadi kita enggak ada apa-apa, ini dia. Tetapi oleh Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapa engkau gunung yang besar di depan Zerubabel, engkau jadi tanah rata. Ya. Ayo, Roh Kudus sanggup meratakan gunung, menghapus segala kemustahilan. Jadi tugas kita jangan kendor. Yang lainnya tugas Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan. Ya, tugas Tuhan. Tugas kita jangan kendor. Tugas Tuhan. Roh Kudus ratakan gunung. Yang mustahil dihapuskan. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, ayo, jangan takut. Kalau ada Roh Kudus, luar biasa saudaraku. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Ya, ini 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 17. Ya, mari. Ya, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, Gehazi ini ya.
Sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ya. Oh, tadi sudah ketakutan. Ayo tengok ini. Kuda kereta berapi sekeliling Elisa. Ya, kuda berapi, kereta berapi itu gambaran Roh Kudus. Bagaikan api menyala-nyala. Ya. Sekeliling. Nah, jangan takut. Kalau kita tidak kendor, kuasa Roh Kudus mengelilingi kita. Kuasa Roh Kudus mengelilingi kita. Artinya memelihara dan melindungi kita. Bagaikan pagar tembok. Sehingga tidak bisa ditembus oleh apapun. Yang mau nembus banyak. Tapi tidak bisa. Karena kuda berapi, kereta berapi. Itu kuasa Roh Kudus. Ayo kita mohon malam ini ya. Apa saja kelemahan, ketakutan semua. Sudah, itulah daging. Roh Kudus tolong, urapi saya. Ya, puji. Terakhir, 2 Raja 2:11. 2 Raja 2:11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi. Memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Kereta berapi, kuda berapi, mengangkat Elia ke surga. Itu kuasa Roh Kudus juga. Ya. Jadi hasil yang ketiga terakhir, Roh Kudus menyucikan. Ya. Dan membaharui kita sampai sama mulia dengan Yesus. Saat kedatangannya kedua kali, kita layak untuk diangkat naik ke dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Di surga, nanti surat tambah Wahyu 2:3, beribadah siang dan malam selama-lamanya. Maka di dunia tidak boleh kendor dalam ibadah pelayanan supaya kita bisa mencapai ke sana. Ya, sampai di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Ayo jangan putus asa. Memang ada kelemahan, tapi ada Roh Kudus. Ya, ada penolong, Roh Kudus, Roh penolong. Ya, ayo tinggal kita minta, tolong saya Tuhan. Tolong saya. Bantu saya. Ya, mohon, saya tidak mampu. Ya. Mari, 216 itu ya. Roh Kudus kau hadir di sini. Ayo kita datang berlutut. Yang bisa, yang tidak bisa duduk saja. Roh Kudus kau hadir di sini. Ayo kita mohon malam ini. Saya juga saudaraku, ya kadang-kadang itu kelemahan daging mau timbul, ada khawatir, takut. Tapi malam ini firman Tuhan sudah menjawab. Ada kuda berapi, kereta berapi mengelilingi kita semua. Mari kita nyanyi pujian. Roh Kudus, kau hadir di sini. Kita mohon dia haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kur, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kur, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan buka hati, buka suara. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Manusia darah daging ini sangat lemah. Haleluya. Lagi buka hati, buka suara. Jangan putus asa. Ada kekuatan Roh Kudus. Haleluya.
Ayo kita mohon, tolong aku Roh Kudus, bantu. Kami tidak mampu. Jangan sampai kendor Tuhan. Apapun yang kami hadapi. Sekali lagi. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Buka hati, buka suara. Haleluya. Mohon Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Abaikan sejenak kebutuhan yang lain. Yang terutama malam ini Roh Kudus. Hanya Dia yang bisa menolong kita. Supaya kita tidak kendor. Haleluya. Haleluya. Jamar. Jamar Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai kendor kami. Jangan. Haleluya. Oh. Jamar Roh Kudus. Jamar. Urawi kami. Daging ini sangat lemah. Kami kecewa, putus asa Tuhan. Jamar Roh Kudus. Jamar Roh Kudus. Haleluya. Supaya kami tidak kendor sampai akhir Tuhan. Haleluya. Tolong Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Urawi kami. Tolong Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus, tolong kami. Karena ampunan. Apapun keadaan kami, jangan sampai kendor. Daging ini lemah. Daging ini cepat kecewa. Jamar Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Daging ini lemah, cepat kecewa, putus asa. Daging ini sering tidak mau terima kenyataan. Rabi, Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya. Jangan sampai kendor kami Tuhan. Itu yang membuat tulah turun. Oh, mohonlah. Tolong. Tidak mampu. Rapi Roh Kudus. Haleluya. Jamaah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Tolong kami. Jangan sampai kendor. Haleluya. Mohon Engkau penolong kami. Haleluya. Haleluya.
Jamaah Roh Kudus. Haleluya. 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 Kami tidak mampu, Roh Kudus sama kami. Tolong kami. Haleluya. Jangan kendor Tuhan menghadapi apapun. Haleluya. Jamaah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jamaah Roh Kudus. Haleluya. Jamaah Roh Kudus. Haleluya. 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 Jangan kendor kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus jamalah. Haleluya. 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 Jamaah Roh Kudus. Haleluya. Jamaah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jamaah Roh Kudus. Kami tidak mampu. Haleluya. Jamaah Roh Kudus. Kami tidak mampu. Haleluya. 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 Haleluya.
Roh Kudus, jangan kendor kami Tuhan. Jamalah Tuhan, haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami tidak mampu Tuhan, haleluya. Roh Kudus tolong. Jangan kendor kami haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus yang memagari kami, haleluya. Membuat kami tetap Tuhan, tidak kendor, setia, berkobar-kobar Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Jamalah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Sambil bangkit boleh. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Dengan tutup mata, tundukkan kepala. Haleluya. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Terlalu banyak kelemahan. Sering kecewa, putus asa sehingga kita tidak bisa setia, lemah. Ayo mohon Roh Kudus, ini kebutuhan kita yang terutama. Haleluya. Sekali lagi dengan tutup mata semua, tundukkan kepala. Ada yang mau mengangkat dua tangan. Saya butuh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Tuhan jamah.
sembah dia, serahkan hidup kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jamah Roh Kudus. Kami ampun. Jangan sampai kami kendor Tuhan. Haleluya. Mohonlah Tuhan. Urapi kami. Haleluya. Apapun yang kami hadapi jangan kendor. Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong kami. Haleluya. 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 Tanpa Roh-Mu kami tidak mampu. Jamah kami. Haleluya. Jamah kami. Terima kasih. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya bagi-Mu. Roh Kudus-Mu menjamah kami. Memberi kekuatan baru kepada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jangan ada yang kendor sampai akhir Tuhan. Kuatkan semuanya. Urapi semuanya Tuhan. Apapun keadaan yang kami hadapi Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, tetapkan firman-Mu di tengah kami. Tetapkan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Pergumulan-pergumulan kami Engkau tolong semuanya. Terutama bertekun dalam penggembalaan ini Tuhan. Berikan kemenangan Tuhan. Supaya kami, haleluya, sungguh-sungguh Tuhan tahun ini menikmati penggembalaan. Seperti firman tutup buka dan sudah kami terima bahwa tahun ini adalah tahun kekejutan. Dan sudah terbukti Tuhan, haleluya, kekejutan goncangnya dunia ini Tuhan. Biar kami sudah dapat jawaban, tetap biar ada kejutan, ada goncangan, kami tetap menikmati penggembalaan Tuhan. Kuatkan semuanya, firman sudah mendahului kami Tuhan, biar kami melembutkan hati. Biar kami berjuang Tuhan, menembus siapa saja untuk dia setia di kandang penggembalaan ini Tuhan. Mampukan semua. Selama Engkau masih memberi perpanjangan umur berarti masih ada kesempatan. Itu sebabnya biar kami semua tidak berputus asa. Kami terus berjuang, kami terus berkorban Tuhan. Sampai kami bisa menang bersama dengan Engkau. Terima kasih. Terima kasih juga yang mengalami gangguan kesehatan, sakit, penyakit, Kau jamah semua. Baik Bapak Ibu, anak muda dan kecil tolong. Pak Emmanuel Siombing jamah, Ina Wadi juga, Ibu Yanu juga jamah Tuhan. Ampuni kami. Yang lain-lain juga yang terganggu kesehatan, penyakit apa saja. Ampuni Tuhan, kuasa iblis dan penyakit mengganggu kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Dari Yesus yang berkuasa, beri sehat kuat semuanya Tuhan, panjang umur tetap setia beribadah, melayani Engkau, usaha pekerjaan berkati, jadi kerja buka jalan tapi jangan ganggu ibadah pelayanan kami Tuhan. Yang sekolah kuliah juga Engkau membela, Engkau berikan hikmat akal budi. Anak-anak yang memang tidak masuk sekolah tapi belajar di rumah, Engkau juga tolong tuntun semuanya Tuhan. Beri hikmat-Mu kepada mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan nikah-nikah juga, lembutkan, satukan dalam rumah tangga, satukan dalam pengajaran, penggembalaan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Teguhkan hati kami Tuhan semua. Terima kasih. Kaum ibu-ibu yang hamil beri kesehatan, bayarin ibunya sampai lahir dengan sempurna. Juga kaum muda dalam pergaulan sucikan semua. Sesuai dengan kehendak-Mu, satu pengajaran, penggembalaan, satu pelayanan. Engkau tolong Tuhan, jamah semuanya, haleluya, supaya semua, oh Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak mampu, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Roh Kudus-Mu yang menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Baik, kita nyanyikan lagi pujian tadi. Kita akan beri persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini, segera pelayan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
Allah Maha Tinggi. Puji Tuhan. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Pengumuman baik kita saudaraku, ibadah tetap haleluya. Besok ibadah malam ini ada doa semalam suntuk ya, silakan Bapak Ibu yang mau ikut yang tidak sempat makan sediakan makan malam di bawah, dimanfaatkan dengan baik ya. Sampai setengah 10 kita mulai nanti sampai setengah 5 pagi kita berdoa ya. Ya daripada kita membicarakan, memikirkan, membuat takut ya, mending kita berdoa supaya lebih berani lagi ya. Lebih berani artinya tidak takut, tetap percaya, berharap kepada Tuhan ya. Ayo kita gunakan waktu ini saudaraku, hanya berserah, hanya percaya kepada Tuhan. Apa saja pergumulan kita, ayo kita serahkan semua kepada Tuhan ya. Manfaatkan kesempatan ini. Baik, besok tetap ibadah anak remaja kaum muda setengah 7 malam di tempat ini, dan hari Minggu ibadah raya 8 pagi, sekolah Minggu jam 10.30. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, kita akan bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu, haleluya, menjadi penolong bagi kami, memampukan kami Tuhan. Untuk kami tidak kendor menghadapi apapun, tetap setia dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir hidup kami. Tuhan campur tangan, Tuhan menguatkan, Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Tolong semuanya. Ini kekuatan kami. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu Tuhan. Yang tidak bisa hadir Engkau ampuni, gerakkan kembali ibadah selanjutnya, beri kesempatan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa negara, pemerintah, Engkau juga tolong Tuhan, mulai dari Pak Presiden sampai ke pemerintah terbawah, biarlah Tuhan memberi hikmat, memberi bijaksana, benar dan adil dalam mengambil keputusan, menghadapi situasi keadaan dunia, terutama goncangan-goncangan Tuhan, ekonomi, kesehatan hari-hari ini. Tolong hikmat-Mu Kau berikan Tuhan. Haleluya, Engkau tolong semua. Pakai semuanya Tuhan, mohon kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga keluarga Bapak para nabi itu sudah menjamkan tempat, kembalikan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Perjalanan pulang kita masing-masing Kau serta lindungi, dan kembalikan pada jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu. Yang lanjut doa semalam suntuk, beri kekuatan ekstra, Engkau mengurapi semuanya, Engkau memakai semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur bagi-Mu. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Silakan ya memberi salam ya satu kepada yang lain. Memberi salam